Wah, emang iya Joseph Stalin bukan nama asli? Lalu mengapa Joseph Stalin menyebut dirinya Stalin? Sepanjang hidupnya Joseph Zugashvili memiliki 30 nama belakang, yang paling terkenal adalah Stalin. Meski begitu, asal-usul nama tersebut tetap misterius hingga ia menghembuskan nafas terakhir. Joseph Zugashvili, seorang remaja sederhana dari keluarga miskin di Georgia. Awalnya, ia hendak menjadi pendeta, lembaga pendidikan bagi para calon pendeta pada tahun 1894. Namun pada usia 15 tahun, Joseph berkenalan dengan Marxisme. Sejak saat itu, kehidupannya berubah. Zugashvili mulai sibuk mengarang dan menggunakan nama-nama fiktif. Bertahun-tahun kemudian, salah satu karyanya yang paling terkenal mengabadikan nama Stalin dalam sejarah. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa arti nama Stalin sebenarnya? Sesuai tradisi di Rusia, orang-orang biasanya memiliki julukan, terutama di kalangan kaum intelektual dan revolusioner. Tiap anggota partai dan gerakan Marxis bawah tanah setidaknya memiliki satu julukan, bahkan beberapa supaya tak mudah terendus oleh polisi. Dan Lenin sendiri menurut beberapa catatan memiliki lebih dari 100 nama. Nama-nama samaran ini biasanya dibuat dari nama-nama Rusia yang umum digunakan. Nama itu harus sederhana tanpa embel-embel yang mengesankan kaum ningrat, dipahami oleh buruh manapun, dan yang terpenting, tampak seperti nama belakang sungguhan, kata sejarawan dalam bukunya Buku Besar Nama Samaran. Misalnya, suatu kali selama proses pendaftaran Kongres Partai Komunis keempat, Zugashvili menggunakan nama Ivanovich. Cara serupa juga digunakan oleh Vladimir Ulyanov atau Lenin, pendiri Uni Soviet. Nama Lenin sebetulnya merupakan bentuk feminim dari nama Lena atau Elena. Tak hanya itu, anggota-anggota partai yang nama aslinya sudah terdengar cukup bersahaja pun tetap memilih nama samaran. Mungkin tradisi kedua yang paling populer adalah penggunaan nama samaran bertemakan zoologi, seperti nama hewan darat, burung, atau ikan. Nama-nama seperti itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin menekankan individualitas mereka. Terakhir, ada pula tradisi nama samaran yang digunakan oleh orang-orang Kaukasus, seperti orang Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan sebagainya. Yang satu ini termasuk kasus khusus. Tradisi nama samaran bagi orang-orang yang berasal dari kawasan ini tidak mengikuti pedoman yang umum. Orang-orang Kaukasus cenderung menggunakan nama-nama samaran yang justru menyiratkan daerah asal mereka, seperti Koba. Koba misalnya adalah nama samaran yang paling sering digunakan Zugashvili sebelum 1917. Nama ini paling dikenal kedua setelah Stalin. Nama Koba sebenarnya amat simbolis untuk Georgia. Menurut teori yang paling terpopuler di antara para penulis biografi asing Stalin, nama itu berasal dari tokoh protagonis dalam novel rakyat Georgia, Pembunuh Ayah, oleh Alexander Kazbegi. Di dalamnya, Koba, seorang petani pemberani, memimpin gerakan untuk memerdekakan tanah airnya. Stalin muda dianggap amat menyukai citra tersebut, sekalipun nama Koba dalam novel itu sendiri sebetulnya juga bukan nama asli, melainkan nama samaran. Dalam bahasa Georgia, Koba juga mengacu pada nama Raja Persia Kobades yang menaklukkan Georgia Timur pada akhir abad ke-5 dan menjadikan Tbilisi sebagai ibu kota mereka selama 1500 tahun berikutnya. Sebagai tokoh politik dan negarawan, fakta sejarah ini tampak menarik minat Zugashvili. Apalagi biografi keduanya, Stalin dan Kobades, memiliki beberapa kesamaan penting.
Namun pada tahun 1911 situasi politik menuntut agar nama tersebut diubah. Aktivitas Zugashvili mulai menyimpang jauh di luar Kaukasus. Ambisi dan hubungannya dengan ormas-ormas Rusia kian berkembang. Nama Koba akhirnya hanya berguna di kampung halamannya. Tak dipungkiri, lingkungan linguistik dan budaya yang berbeda menuntut penyesuaian. Dengan demikian, pada Januari 1913, Stalin diperkenalkan ke dunia. Nama itu muncul pada bukunya yang berjudul Marxisme dan Permasalahan Nasional. Jawaban atas pertanyaan tersebut cukup lama tak terjawab. Selama masa hidupnya, detail atau bahkan dugaan samar tentang kehidupan Stalin tak boleh dibahas, apalagi diteliti. Segala hal tentang pemimpin rakyat diurus oleh Institut Marxisme-Leninisme. Di dalam institut tersebut terdapat Yayasan Joseph Stalin yang mengklasifikasikan dan menyimpan segala informasi tentang Stalin. Sepanjang hidupnya tak ada satupun penelitian yang dilakukan oleh pihak luar. Setelah ia mangkat pun tak banyak yang bisa dibahas karena reaksi terhadap kultus Stalin menghambat penelitian secara menyeluruh. Namun demikian, setelah revolusi pada awal 1920-an, beredar pendapat bahwa Stalin hanyalah terjemahan bahasa Rusia dari akar nama belakang Georgianya, Zuga. Kelihatan meyakinkan. Versi inilah yang kemudian kerap disebutkan dalam banyak literatur. Pada suatu waktu, masalah asal-usul nama itu sempat dianggap usai. Namun belakangan diketahui bahwa cerita itu hanya isapan jempol belaka, lebih tepatnya terjadi akibat salah interpretasi bahkan di antara orang-orang Georgia sendiri. Pada tahun 1990, penulis dan dramawan Georgia yang pernah menjadi tahanan gulag Stalin menulis Zuga sama sekali tak berarti baja. Zuga adalah kata pagan Georgia yang sangat kuno dengan corak Persia. Kemungkinan besar telah menyebar pada periode kekuasaan Iran atas Georgia dan artinya hanyalah sebuah nama. Seperti banyak nama-nama lainnya, artinya tak dapat diterjemahkan. Nama ini sama saja seperti nama Ivan yang biasa digunakan orang Rusia. Oleh karena itu, Zugashvili berarti lagu Zuga. Tak ada yang lain. Jadi ternyata nama panggilan Stalin tak ada sangkut pautnya dengan nama belakang aslinya. Ketika arti kata Zuga tak lagi samar, versi lain mulai bermunculan. Di antaranya ada yang bilang bahwa Stalin mendapatkan namanya dari seorang teman dan sekaligus kekasihnya, Lyudmila Stal. Pendapat lain mengatakan bahwa Zugashvili hanya menginginkan sesuatu yang terdengar sedekat mungkin dengan Lenin. Namun hipotesis yang paling aneh dikemukakan oleh seseorang. Ia bahkan membuat sebuah penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri asal-usul nama Stalin. Menurutnya prototipe nama tersebut berasal dari Yevgeny Stefanovich Stalinsky, seorang jurnalis liberal dan penerbit terkemuka Rusia yang menerjemahkan puisi kesatria berbaju kulit macan karya Shota Rustaveli. Stalin amat mengagumi puisi tersebut dan terpesona dengan karya Rustaveli. Namun atas alasan tertentu, Stalin memerintahkan agar salah satu edisi terbaiknya ditarik. Kesatria berbaju kulit macan edisi multibahasa yang diterjemahkan Stalinsky disita dari pameran dan semuanya dihapus dari sejarah. Sejarawan percaya bahwa Stalin setelah memerintahkan penarikan edisi 1889 benar-benar berusaha menyembunyikan rahasia di balik nama samaran pilihannya. Jadi ternyata nama Rusia itu atau nama Stalin itu sebenarnya berkaitan erat dengan Georgia dan kenangan masa muda Zugashvili.